Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok satu akan mulai mempresentasikan hasil dari project mobile apps yang kita buat, yaitu bertemakan mobile game edukatif dengan judul Cerdas Cermat Multiplayer Bang Bang. Berikut nama anggota dari kelompok satu. Oke, jadi deskripsi dari aplikasi ini, Cerdas Cermat Multiplayer Bang Bang merupakan sebuah aplikasi game edukatif yang dirancang untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, terutama bagi anak-anak. Tema aplikasi yang kita gunakan menggunakan seni pixel yang penuh dengan karakter dinamis. Aplikasi ini memiliki tantangan yang menarik dan tentunya akan menguji pengguna atau pemain terkait seberapa luas pengetahuan umum yang mereka miliki. Jadi dengan adanya game ini, kita berharap bisa mengetes seberapa luas pengetahuan umum kita dibandingkan dengan pemain lainnya. Untuk prinsip dasar dan ergonomi dari mobile apps ini, yang pertama yaitu konsistensi. Desain yang kami buat menggunakan tema tampilan pixel yang tentunya sudah konsisten di semua aspeknya, baik dari login page maupun sampai ke gamenya. Pada setiap halaman yang ada semuanya menggunakan tema pixel. Untuk warna yang kami gunakan di sini beragam namun masih satu nada sehingga tidak mengganggu penglihatan dan tidak terlalu kontras. Untuk keterbacaan, font yang kita gunakan yaitu font Pixelify Sans menyesuaikan dengan tema kita yang berbasis pixel. Namun ada beberapa halaman yang tidak menggunakan jenis font tersebut, yakni ada di dalam halaman Fact dan About. Pada halaman ini menggunakan font plus Jakarta Sans untuk alasan meningkatkan keterbacaan tulisan yang ada, karena Fact dan About memiliki tulisan yang sangat panjang berisikan informasi pertanyaan yang sering ditanyakan dan tentang aplikasi ini. Berikutnya untuk aksesibilitas, desain aplikasi yang kami buat sangat sederhana, memiliki navigasi yang mudah sehingga segala umur bisa memainkan aplikasi ini, baik itu anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu maupun lansia. Sebelum masuk ke feedback dan respon sistem, mungkin kita bisa sedikit melihat aplikasi dari yang kita buat di Figma. Nah, untuk aplikasinya berbentuk seperti ini akan kita jelaskan lebih detail di akhir nanti. Mungkin di sini sebagai preview saja. Berikut loading screen, home screen, dan gameplaynya. Dan akan dijelaskan lebih detail di akhir presentasi nanti. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita di sini akan membahas tentang prinsip ergonomi fisik dari desain yang telah kami buat. Yang pertama tentang warna dan kontras. Warna yang kami gunakan di sini memiliki uh, warna yang berkaitan dengan warna bumi yang dimana ini nyaman dilihat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk warna fontnya juga sudah berbeda-beda menyesuaikan warna latarnya sehingga memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Lalu untuk ergonomi input dan interaksinya bagaimana? Karena aplikasi yang kita kembangkan di sini berupa mobile apps, untuk interaksi pada aplikasi yang kami buat adalah dengan layar sentuh. Untuk inputnya sendiri, di sini kita menggunakan keyboard default bawaan device itu sendiri sehingga dapat dipastikan kenyamanannya dalam melakukan input selama bermain di aplikasi kita. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana dengan dari sisi navigasinya, apakah efektif dan ergonomis? Nah, untuk navigasinya sendiri sangat sederhana untuk mengakses setiap menunya karena tombol yang kami desain memiliki ukuran yang cukup untuk diklik menggunakan jari kita. Untuk kembali pada menu sebelumnya pun juga sudah tersedia tombolnya untuk kembali dan bisa juga menggunakan terobosan menggunakan tombol kembali pada device kita sehingga di sini uh, bisa meminimalisir tombol yang berlebihan. Lalu untuk kesimpulan dari prototipe yang telah kita buat di sini adalah prototipe
kami adalah aplikasi cerdas cermat multiplayer Bembeng yang telah berhasil menggabungkan elemen edukasi dan hiburan dalam format permainan yang menarik. Dengan tema seni pixel dan fitur multiplayer, aplikasi ini menguji pengetahuan umum pemain secara interaktif. Desain antarmuka telah dirancang ergonomis, menerapkan konsistensi, keterbacaan, aksesibilitas, serta memberikan feedback yang responsif. Penggunaan warna earth tone, font yang sesuai, navigasi yang sederhana, membuat aplikasi ini nyaman dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan usia. Dengan demikian, prototipe ini menunjukkan potensi sebagai media edukasi yang efektif dan menyenangkan. Lalu, eh, dari prototipe yang kami gunakan, kami menyadari masih banyaknya kekurangan. Dengan begitu, kami memiliki beberapa saran untuk prototipe yang telah kami buat sendiri, yaitu yang pertama adanya penambahan fitur game. Yang pertama, menambah variasi mode permainan, seperti mode latihan, single player, atau turnamen antar pemain. Lalu yang kedua, mungkin mengintegrasikan leaderboard global untuk meningkatkan semangat kompetisi antar pengguna. Selanjutnya, memberikan hadiah virtual seperti poin atau avatar eksklusif untuk memotivasi pengguna atau para pemainnya. Lalu untuk selanjutnya, untuk meningkatkan aksesibilitas. Nah, mungkin kita bisa menyediakan atau teman-teman bisa menyediakan fitur untuk penyandang disabilitas seperti mode dengan kontras tinggi atau teks suara untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Menyediakan panduan pengguna dalam berbagai bahasa agar lebih eksklusif. Untuk selanjutnya, integrasi teknologi modern, mengimplementasikan teknologi cloud untuk menyimpan data pengguna sehingga mereka dapat melanjutkan permainan di perangkat lain. Lalu bisa menambahkan fitur AI untuk menyajikan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan pemain. Oke, itu saja untuk presentasi tentang uh, prototipe kami. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke presentasi prototipe melalui aplikasi Figma. Baik, kita masuk ke uh, tahap prototype aplikasi. Nah, di sini ada home screen dengan tiga opsi yang bisa kita pilih, yaitu adalah play, setting, atau quit. Nah, di awal kita coba restart dulu. Nah, ini ada loading screen. Bisa terlihat ini lagi loading dengan time dengan timer sekitar 5 detik. Nah, lalu coba kita ke setting dulu aja. Kita ke setting aja dulu. Setting, nah di setting juga terdapat beberapa opsi yang bisa dipilih oleh user atau player. Ada language, ada Jepang, terus balik lagi ke Inggris saja. Kembali ada difficulty, terus balik kembali ada fact. Nah, ini juga bisa diklik. Lalu terakhir ada about. Nah, lalu kembali restart. Play, kita coba play. Nah, di sini player diminta untuk memilih karakter. Terdapat beberapa karakter. Nah, di sini terdapat animasi jika kita memilih karakter juga. Oke. Langsung saja kita coba play. Nah, ini adalah tampilan utama untuk gameplay dari game multiplayer cerdas cermat multiplayer Bang Bang. Bisa terlihat sini ada pertanyaan dan sini ada tombol nyerah atau jawab. Kalau nyerah berarti turn, ini kan kita sedang turn player. Dapat sini ada giliran kamu. Ini ada timer. Timer berarti kita memiliki waktu untuk menjawab. Jika kita tidak dapat menjawab, maka turn akan diberikan kepada orang lain, player lain. Nah, sini coba kita jawab. Sini Soekarno, kita sudah menjawab Soekarno. Nah, benar, kita dapat poin 10. Sekarang giliran musuh jawab. Ini timer ada di musuh. Lalu, oh, musuh tidak bisa menjawab. Lawan tidak bisa menjawab. Dan terdapat soal. Lalu kita jawab.
Sini. Nah, benar. Lalu langsung saja kita di babak rebutan. Ini babak rebutan juga ada timer yang berarti ini untuk di babak rebutan berarti kita bisa menjawab ya. Untuk di babak rebutan berarti tadi kita coba di kembali. Nah, di babak rebutan itu kita bisa menjawab seperti di tampilan kita turn. Sedangkan tadi di ini di saat giliran lawan yang enemy turn itu tuh kita nggak bisa jawab. Bisa terlihat di sini opacity tombol untuk menjawab tuh berkurang, yang artinya kita tidak bisa menekan tombol jawab. Nah, nah di sini di babak rebutan kita bisa menjawab sebelum waktu habis, kita bisa menjawab seperti itu. Lalu terdapat tampilan jika kita menang, kita dapat menangkan. Tadi kita memiliki poin terbanyak. Ada tampilan kedua orang yang kalah. Lalu kita kembali ke menu. Ada tampilan. Nah, kita bisa ke menu, balik ke menu. Tadi ada tampilan untuk tampilan dari jika kita kalah. Nah, seperti ini. Nah, baik, sepertinya sudah semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.